calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sambas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Poni Purnama Hesti dari SMP Negeri 1 Jawai. Saya Agustina dari SDN 11 Sungai Negeri. Saya Latifah dari SMKN Negeri 1 Jawai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Poni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Agustina. Bagaimana kabarnya, Bu Poni? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah, hari ini saya dalam kondisi baik juga, Bu Poni. Ditambah cuaca kita pada hari ini cukup cerah ya, Bu Poni. Iya, sangat cerah sekali. Nah, di sini Ibu akan melakukan coaching. Apa benar begitu, Ibu? Ya, betul sekali, Bu Agus. Baiklah, Bu Poni, pada kesempatan kita pada kali ini di sini saya akan menjadi observer atau pengamat, ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai. Nah, saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti, nah, apakah nanti di saat coaching Ibu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana nantinya Ibu akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Nah, dan bagaimana nanti coaching akan mendekati atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Poni. Ya, betul sekali, Bu. Nah, nanti jangan lupa ya Bu, pada saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu. Ya, baik-baik, Bu. Dalam proses coaching ini, nah, proses apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Nah, baik ya, Bu ya. Nah, jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif atau menyimak. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik Bu Poni. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu Poni sebutkan tadi ini, nah, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Nah, jadi baik dari ketiga kompetensi tersebut, kemungkinan saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, Bu. Nah, jadi karena dengan mendengarkan aktif, saya lebih bisa menjadi fokus sehingga saya akan bisa merasakan kehadiran penuh tadi atau present kan. Kemudian dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Jadi seperti itu. Nah, baiklah Bu Poni. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini, Bu? Nah, indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga coaching itu apakah memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukan. Baik, Ibu Poni. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelum Ibu melakukan coaching dan semoga Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Dan saya ucapkan selamat melaksanakan coaching Bu Poni. Saya doakan semoga lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu. Ya.
Baik Bu, terima kasih ya atas sarannya. Baik Ibu, silahkan lanjutkan coaching dan tetap semangat. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Koni. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Koni gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga ya Ibu ya. Katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu ya. Betul Bu Koni. Kira-kira apa yang mau dibicarakan Ibu? Kita ada waktu kurang lebih 20 menit ya Bu ya. Iya Ibu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu Koni berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Ibu. Setelah saya amati di sekolah saya, proses pembelajarannya masih sangat monoton Ibu. Terus metode yang mereka gunakan masih menggunakan metode yang lama, artinya menggunakan metode yang konvensional ataupun hanya ceramah saja. Jadi terkadang membuat murid-muridnya menjadi bosan dalam proses pembelajaran itu. Nah, dengan ini saya ingin proses pembelajaran yang bervariatif, tidak memungkiri pada zaman sekarang Bu Koni ya, perkembangan teknologi sudah sangat maju, pesat sekali, bahkan gurunya pun melek dengan IT Bu Koni. Jadi sebagai guru kita harus bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu Latifah ini ingin penyampaian materinya yang lebih bervariatif kan? Ya, Ibu benar sekali. Nah, jadi kira-kira setelah kita berdiskusi hari ini, apakah harapan Ibu Latifah ke depan? Harapan saya untuk kedepannya Ibu Koni ya, saya ingin memberitahu cara membuat atau membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran Bu Koni. Nah, baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya, Bu ya? Iya. Kira-kira perubahan penyampaian materinya seperti apa Bu yang Ibu Latifah inginkan? Perubahan atau metode dalam proses pembelajaran di dunia, saya menginginkan rekan-rekan guru saya itu memvariasikan model dan media dalam proses pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya dengan menggunakan sekarang ini Bu Koni ya, lagi marak-maraknya proses aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, itu terus Canva, bahkan tidak jauh kita dengan menggunakan PowerPoint Bu Koni. Nah, seperti itulah kira-kira harapan saya ingin melakukan proses perubahan dalam pembelajaran. Nah, baik ya Bu. Jadi intinya Ibu Latifah ingin penyampaian materinya lebih bervariatif kan? Jadi itu kan yang harapan kedepannya. Iya Ibu benar sekali. Jadi kalau itu kondisi yang menurut Ibu Latifah ideal kan ada level, saya memberikan level antara 1 sampai 10 ya. Jadi kira-kira kondisi atau situasi Ibu Latifah ini berada di level berapa kira-kiranya? Kalau untuk level di sekolah saya Bu ya, mungkin saya hanya bisa mengambil di level 5 itu. Level 5 karena di sekolah saya masih banyak keterbatasan misalnya sarpasnya, terus masih banyak rekan-rekan guru yang junior yang masih baru masuk Ibu Koni ya, masih belum paham dan masih menggunakan metode konvensional ataupun ceramah saja. Nah, baik Bu, jadi masih di level 5 ya. Nah, kira-kira pada saat Ibu Latifah ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa lah kira-kira? Kalau sudah saya jalani prosesnya, mudah-mudahan harapan saya nih Bu Koni ya, bisa mencapai level 7. Bisa mencapai level 7 itu menurut saya sudah sangat baik Bu Koni. Mengingat tadi Bu Koni ya, masih banyak rekan-rekan saya yang masih junior, yang baru tamat perkuliahan, langsung melamar pekerjaan menjadi guru.
Nah, baik. Jadi Ibu Latifah tadi menginginkan ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7 itu ya Bu ya, kira-kira Ibu Latifah ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu, misalnya apa? Yang akan Ibu Iya, lakukan? iya. Baik, untuk sementara rencana yang saya pikirkan Bu Feni ya, saya akan membuat pendampingan atau mentoring Bu Feni. Membuat mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu Feni, yang akan melakukan proses perubahan di dalam pembelajaran. Oke, jadi Ibu Latifah berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi Bu strategi lain selain menggunakan mentoring atau pendampingan individu? Mungkin saya di sini akan berkonsultasi Bu Feni, yang terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru terkait rencana saya ke depannya. Dan mungkin untuk rencana ke depan akan melakukan seperti workshop, melatih guru tentang proses media pembelajaran di sekolah itu bagaimana. Nah, baik Bu. Jadi pilihannya ada dua ya. Yang pertama mau melakukan mentoring atau pendampingan individu. Yang kedua mau berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Nah, jadi dari kedua tersebut, kira-kira yang bagi Ibu Latifah yang merasa nyaman, yang dapat diterima bagi rekan guru di sekolah itu yang mana lah kira-kira Bu? Kan begini ya, untuk proses kedua rencana saya tersebut mungkin lebih berdampak besar ke proses mentoring. Ke proses mentoring itu akan lebih tepat sasaran menurut saya ya, karena mengingat tadi banyaknya kondisi-kondisi para guru yang masih sangat junior, yang baru tamat kuliahan langsung melamar menjadi guru. Ya mungkin sudah tidak bisa mengikuti untuk yang workshop mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau workshop itu juga kan harus dilaksanakan dengan biaya yang cukup besar ya, membutuhkan sumber yang tepat, terus akomodasi narasumber yang memang harus kompeten, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan workshop tersebut. Nah, baik, jadi intinya Ibu Latifah ini lebih memilih metode mentoringnya dibandingkan dengan workshop. Baik Bu, jadi untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu Latifah akan melaksanakannya? Untuk metode mentoring Bu ya, mungkin akan saya lakukan secepatnya Bu ya. Mungkin bisa juga di semester ini Bu. Mungkin dalam jangka waktu 2 atau minggu ke depan akan saya mulai mentoring kepada rekan-rekan guru yang istilahnya secara bergiliran, yang lebih dekat dengan saya dulu Bu, yang sekarang. Ya. Nah, jadi mulai minggu depan Ibu Latifah sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan mentoring. Dan adakah nanti akan membantu Ibu Latifah dalam pelaksanaan ini? Untuk proses mentoring nanti saya akan meminta bantuan guru lain Ibu, seperti rekan-rekan guru saya. Di sini ada Eni, ada Bu Yanti yang sudah ahli dalam proses mentoring. Kebetulan mereka itu adalah guru dan guru senior juga yang sudah ahli dalam melaksanakan media proses pembelajaran yang bervariatif. Seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu Latifah akan melakukan kolaborasi ya Bu ya? Iya. Dengan rekan guru sekolah yang tadi yang Ibu sebutkan tadi kan? Benar Ibu, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru, membantu saya untuk melaksanakan mentoring tersebut dengan harapan
proses pembelajaran kepada rekan-rekan yang lain. Nah, baik Bu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya Bu. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Ibu Latifah ke depannya. Apakah Ibu Latifah ini berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Dan saya berharap pasti berhasil ya Bu ya, insya Allah ya. Nah, jadi Ibu, kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Kira-kira apa nih Ibu Latifah yang mendapatkan dari diskusi kita pada hari ini? Selama kita berdiskusi Bu Feni ya hari ini, jadi saya mendapatkan gambaran ya Ibu Feni ya tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan guru saya tentang mengubah proses pembelajaran yang tadinya konvensional menjadi lebih bervariatif dengan metode-metode mentoring yang akan saya terapkan kepada rekan-rekan saya tersebut. Ya baik Bu, semoga kita bisa bertemu kembali ya untuk mengobrol lagi. Nah jadi untuk minggu depan kita mengobrol kembali ya Bu ya, Iya Bu Foni, baik. tentang aksi yang sudah Ibu lakukan, yang kita rencanakan tadi ya Bu ya. Siap Bu Foni. Nah kalau begitu, selain apa yang kita bicarakan tadi, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kembali kepada saya? Kalau untuk hal lain saya rasa hari ini cukup dulu Bu Feni ya. Terima kasih telah sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita berbincang dan berdiskusi dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Feni atas ketersediaan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Ya, saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu sama-sama ya Bu ya. Semoga kita bisa saling berbagi. Sampai jumpa ya Ibu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Bu Foni ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa berbagi dan saya ucapkan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Foni. Nah, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Ibu. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Foni sebelum melakukan coaching, nah kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Ibu Foni terkait dengan indikator tersebut Bu? Nah, baik Bu. Nah, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya yang pertama. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya sudah juga mengidentifikasi, menanyakan kepada coaching informasi terkait dengan permasalahan-permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dan sudah saya meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut seperti itu Bu. Nah, baik. Menurut saya sebagai observer, nah Ibu Foni ini sudah bagus sekali menjalankan coaching. Nah, kemudian sesuai dengan alur tirta Bu, di mana Ibu Foni ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada kucing. Nah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucingnya bisa menemukan solusinya. Nah, seperti itu. Kemudian pada coaching Ibu, nah Ibu sudah menerapkan prinsip coaching Bu. Nah, selamat ya Bu Foni. Ya, terima kasih Bu. Nah, tetapi di sini sebelum kita akhiri nih Bu, nah saya ada pertanyaan satu lagi kepada Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan?
Nah, jadi yang pertama itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian mengajukan pertanyaan tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Poni. Padahal sudah menerapkan alur tirta itu sudah luar biasa Bu Poni. Nah, padahal di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Poni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, karena saya lihat sekali lagi respon coaching itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan harapan. Nah, dan luar biasa sekali saya lihat karena Ibu Poni ini lebih menggali lagi ya Bu. Nah, semoga kedepannya Ibu Poni lebih baik lagi ya Bu. Nah, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman lagi ya Bu ya. Nah, oke Bu Poni, saya cukupkan sampai di sini. Cukup sekian dari saya. Semoga diskusi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Agustina. Demikianlah praktik coaching dalam supervisi akademik dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak